Mengenang kebaikan dan keindahan masa lalu memang menyenangkan. Dan saat itu kita akan mulai bernostalgia, mengingat-ingat lagi apa yang sudah berlalu itu. Namun yang menjadi tantangan untuk kita menghadapi masa depan adalah justru masih banyak orang yang mengenang bukan kebaikan masa lalu, tetapi keburukan, kesalahan, kelemahan, atau kejatuhan yang sesungguhnya itu sudah berlalu, yang sesungguhnya itu adalah sesuatu yang sudah lama dan terjadi di masa silam yang tidak mungkin kita kembali lagi. Inilah tantangan terbesar di dalam kita teguh berharap kepada Tuhan. Karena bicara pengharapan berarti sebenarnya berbicara tentang masa depan. Dan berbicara tentang pengharapan juga berbicara tentang sesuatu yang baru, bukan yang lama lagi. Karena itu, seringkali yang membuat orang tidak dapat teguh berharap adalah karena masih hidup dari kesalahan-kesalahan lama di masa lalu yang sudah silam dan tidak mungkin untuk kita kunjungi dan kembali lagi. Padahal Tuhan sumber pengharapan itu mau menjadikan segalanya menjadi baru bagi setiap orang yang percaya bahwa rahmat Tuhan selalu baru setiap hari. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan lagi hari ini. Kali ini kita akan melirik kitab Yesaya. Menarik sekali kitab Yesaya dibagi menjadi dua bagian. Pasal 1 sampai 39 itu berbicara tentang penghakiman atas orang-orang Israel yang memberontak dan berdosa kepada Tuhan. Sedangkan pasal 40 sampai 66 ini adalah sebuah berita atau pesan pengharapan yang di dalamnya mengandung begitu banyak dan betapa kayanya pengharapan yang Tuhan janjikan bagi orang yang pernah tertindas oleh dosa dan pelanggaran serta kesalahan masa lalunya. Hari ini dari Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai 21 dan ayat 25 sampai 26. Firman Tuhan, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu lagi. Ingatkanlah aku, marilah kita berperkara, kemukakanlah segala sesuatu, supaya engkau nyata benar. Yesaya 43 terletak di dalam babak kedua dari kitab Yesaya yang mengandung banyak pesan pengharapan. Dan dalam Yesaya 43 ayat 18 yang tadi dibacakan ini sebuah peringatan yang berulang kali dikatakan kepada orang-orang yang masih hidup dari masa lalunya. Dikatakan janganlah ingat-ingat hal yang dahulu. Janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Sebuah pesan penting untuk seseorang bisa melangkah memasuki hari esok yang penuh pengharapan. Kita harus berani untuk melupakan dan meninggalkan hal-hal yang ada di belakang, termasuk kesalahan lama di masa lalu. Dan ini yang membuat akhirnya umat pilihan Tuhan Israel sulit untuk menerima pengharapan masa depan yang dijanjikan oleh Tuhan. Karenanya dengan panjang lebar lewat Nabi Yesaya, Tuhan berfirman dan menyampaikan sabda-sabda pengharapannya, supaya mereka bisa celik dan meninggalkan masa lalu mereka yang kelam itu,
menuju masa depan yang gilang gemilang dan penuh dengan cahaya kebenaran. Mereka masih begitu sulit untuk menerima kebenaran baru di masa yang akan datang, karena masih melekat dan kesengsem pada kesalahan-kesalahan lama di masa yang sudah berlalu itu. Padahal sesungguhnya janjinya pasti, Tuhan ingin membuat sesuatu yang baru, dikatakan demikian. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Dengan kata lain, bahwa Tuhan berkata kepada orang yang hidupnya dari kesalahan lama di masa lalu, untuk supaya hidup kepada kebenaran baru yang ada di masa yang akan datang, yaitu kebenaran di mana Tuhan hendak membuat segala sesuatu menjadi baru. Dan sebenarnya pada saat Tuhan katakan demikian, itu sudah mulai tumbuh. Hanya orang-orang Israel matanya tertutup oleh kenangan-kenangan masa silam yang mereka ingin kembali ke sana. Tetapi Tuhan mengatakan, engkau tidak dapat kembali ke sana. Aku hendak membuat sesuatu yang baru dan saat ini sudah tumbuh. Harusnya engkau mengetahuinya. Tuhan menegur dan mengingatkan mereka. Dan panjang lebar Tuhan mengatakan janji-janjinya tentang masa depan. Ada gambaran jalan di padang gurun. Ada gambaran sungai di padang belantara. Dan ini semua berbicara tentang bagaimana binatang-binatang buas juga memuliakan Tuhan. Dan Tuhan membuat air memancar di padang gurun yang notabene identik dengan tempat yang kering kerontang, yang panas luar biasa. Tapi Tuhan mengatakan, aku akan memberi minum umat pilihanku dengan air yang terpancar terus di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara yang biasanya orang tidak mau pergi ke dua tempat itu. Tuhan menjanjikan bahwa umatnya itu akan Dia bentuk bagi dirinya untuk memberitakan kemasyuran Tuhan. Jelas sekali master plan dari Tuhan buat orang yang percaya kepadanya, yaitu pesan pengharapan akan ada sebuah kelepasan. Pesan pengharapan bahwa orang yang hidupnya pada kebenaran di masa yang akan datang, dia akan mampu dan harusnya rela melepaskan hidup dari kesalahan masa lalu yang silam, yang lama, yang sebenarnya sudah diampuni dan ditebus oleh Tuhan. Tuhan membuat semua jadi baru oleh kuat rahmat-Nya yang selalu baru setiap hari. Bukankah itu yang pernah dikatakan Yeremia juga dalam kitab Ratapan? Dan bukan saja rahmat Tuhan yang selalu baru, tetapi rahmat Tuhan itu juga yang akan membaharui senantiasa setiap saat. Bukankah ini juga dikutip dan dikatakan oleh Paulus di dalam suratnya yang mengatakan bahwa manusia lahiriah kita makin merosot, tapi manusia batiniah kita dibaharui dari hari ke hari. Ingat proses pembaruan yang Tuhan sedang kerjakan hari ini. Walaupun lewat masa-masa buruk yang kelam dan tampaknya mengkhawatirkan, mencemaskan dan seolah tidak ada masa depan. Tapi Tuhan mengatakan, aku mau membuat semua jadi baru. Dan itu sudah tumbuh hari ini. Karena itu saat-saat di mana kita tampaknya seolah tidak ada harapan di depan mata kita, lihat jauh di depan sana, Tuhan janjikan sesuatu yang ya dan pasti, amin dan sungguh akan tergenapi. Tinggal masalahnya, maukah kita bersandar kepada pesan pengharapan itu? Atau masih kita tinggal di dalam pesan-pesan penghakiman yang menuduh hati kita, membuat kita merasa bersalah dan hidup di dalam trauma-trauma masa lalu dan kekelaman-kekelaman yang seringkali menjerat kita, mengikat, bahkan tidak dapat membuat kita bebas melihat rentangan masa depan yang Tuhan sudah bukakan di jalan yang memang sulit, tetapi ujungnya menuju kepada sukacita sejati di dalam Tuhan. Semua akan jadi baru, di langit dan bumi yang baru. Kita pribadi-pribadi manusia baru yang sudah dibaharui oleh rahmat Tuhan yang selalu baru, itu akan menikmati akan indahnya masa depan yang baru itu. Selamat berharap, selamat teguh, tetap pegang terus janji Tuhan. Tuhan menyertai kita sekalian. Amin.